Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman yang mendengarkan. Di pertemuan kali ini saya akan memaparkan terkait dengan materi ejaan yang membahas tentang penulisan huruf, penulisan kata, dan tanda baca. Pertama-tama marilah kita mengetahui apa sih itu ejaan. Ejaan dalam bahasa Inggris disebut spelling, spell atau mengeja. Dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia, mengeja ejaan adalah kaidah-kaidah mengenai cara menggambarkan bunyi-bunyi dalam kata, kalimat, paragraf, dan wacana, serta penggunaan tanda baca atau punktuasi. Mengeja dan ejaan itu berbeda. Mengeja adalah kegiatan melafalkan huruf, suku kata, atau kata, sedangkan ejaan mengatur keseluruhan cara menuliskan bahasa dengan menggunakan huruf, kata, dan tanda baca sebagai sarananya. Penulisan huruf. Penulisan huruf di sini ada dua, yaitu penulisan huruf kapital dan penulisan huruf miring. Jadi huruf kapital atau huruf besar merupakan huruf yang ditulis menggunakan bentuk besar, sedangkan huruf miring merupakan huruf yang digunakan untuk menulis nama buku, surat kabar, majalah, istilah di luar tata bahasa baku, istilah ilmiah, istilah bahasa asing, peristiwa penting, dan hal-hal yang dianggap penting harus ditulis menggunakan huruf miring. Penulisan huruf kapital. Penulisan huruf kapital atau huruf besar yang pertama biasa berada di awal kalimat. Contoh, ibu pergi ke pasar. 5 butir telur sudah menetas. Pada awal kalimat terdapat huruf kapital atau huruf besar. Yang kedua, huruf kapital biasa berada di kalimat langsung, Dan yang ketiga, huruf pertama, huruf kapital biasa berada di huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan hal-hal keagamaan, kitab suci, dan nama Tuhan, termasuk kata ganti. Yang keempat, huruf pertama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti oleh nama orang. Contoh, Sultan Hamengkubuwono. Penulisan huruf miring. Yang pertama dipakai menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam karangan. Yang kedua dipakai menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. Contoh, semua pernyataan di bawah ini benar kecuali menggunakan huruf miring karena merupakan penegas. Selanjutnya, penulisan kata. Kata dasar atau kata tunggal adalah kata yang ditulis sebagai satu kesatuan. Penamaan kata dasar lebih pada bentuknya yang belum mengalami proses morfologis. Contohnya, buku itu sangat tebal. Buku dan tebal itu belum mengalami morfologis. Yang kedua, kata turunan. Kata turunan merupakan kata dasar yang sudah mengalami proses morfologis seperti proses penyembuhan, pemajamukan, pengulangan, dan penyingkatan. 1. Penyembuhan. Penyembuhan biasa berada di awalan, sisipan akhiran. Ditulis serangkai dengan kata dasarnya. Contoh,
diampuni, diperpanjang, bergeletar, mempermainkan, penetapan, netap. Yang kedua, bentuk dasar berupa gabungan kata dan sekaligus mendapat awalan dan akhiran. Maka kata-kata itu ditulis serangkai. Contoh: menggarisbawahi, menyebarluaskan, dan sebagainya. Yang ketiga, gabungan kata. Kata majemuk ditulis terpisah. Contoh: duta besar, orang tua, kambing hitam, rumah sakit, dan lain-lain. Yang kedua, gabungan kata termasuk istilah khusus yang mungkin menimbulkan salah baca, dapat diberi tanda hubung untuk menegaskan pertalian di antara unsur-unsur yang bersangkutan. Yang ketiga, gabungan kata ditulis serangkai. Kata ganti ku, kau, mu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Contoh: apa yang ku miliki boleh kau ambil. Kata ku dan kau mengikuti kata miliki. Kata ganti ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Contoh: bukuku, bukumu, dan bukunya disimpan rapi di lemari. Selanjutnya, tanda baca. Tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat. Tanda koma. Tanda koma dipakai antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Tanda titik koma. Tanda titik koma biasa dipakai pada akhir perincian yang huruf klausa. Tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap dan diikuti perincian atau penjelasan. Tanda pisah. Tanda pisah dipakai antara dua bilangan, tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampaikah. Tanda hubung. Tanda hubung biasa dipakai untuk menyambung unsur kata ulang, seperti bersama-sama, bermain-main. Selanjutnya, tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Tanda petik. Tanda petik biasa dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lainnya. Tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Selanjutnya, kata seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan dan ketidakpercayaan. Selanjutnya, tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai dalam unsur surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa atau tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Selanjutnya, tanda kurung siku. Tanda kurung siku biasa dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat
penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Tanda